Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran kita, yakni pembahasan kesalahan dalam sholat Jumat. Poin yang ke-41, kesalahan dari pada sholat Jumat itu adalah khutbah kedua kosong dari peringatan nasihat. Jadi sebagian khotib ketika khutbah kedua itu dia hanya membaca doa dan sejenisnya. Nah ini sepertinya kalau dibiasakan sebaiknya tidak, yakni seharusnya khutbah kedua juga dapat diisi dengan tetap berupa nasihat dan sejenisnya, ya. Jadi tidak melulu hanya ditutup dengan doa saja tanpa ada nasihat. Atau bisa juga di khutbah kedua itu khotib dia menyimpulkan dari isi khutbah pertama, kesimpulan, ya. Nah, semacamnya. Jadi tidak sama sekali menjadikannya kosong dari nasihat. Yang ke-42, kesalahan khotib ini adalah berlebih-lebihan di dalam menyanjung penguasa. Nah, ini di dalam sunnah Nabi SAW ini tidak ada. Jadi bahkan sebagian khotib menyanjung para sultan, para raja itu pada derajat ketuhanan gitu. Oleh karenanya Imam An-Nawawi rahimahullah di kitabnya Raudatul Talibin di juz 2 beliau mengatakan makruh dalam khutbah, yakni diantaranya berlebih-lebihan dalam menyifati para penguasa, yakni pada saat berdoa. Walau secara pendapat para ulama juga mendoakan penguasa itu nggak apa-apa, termasuk juga pada saat khutbah. Akan tetapi jangan berlebih-lebihan dalam menyifatinya dan sejenisnya itu. Jadi yang biasa saja. Karena sebagian orang kadang-kala khotib itu, apalagi penguasa lagi sholat di situ, lalu dia berlebih-lebihan memujinya. Sampai terkesan, ya ini kalau istilah kita sekarang itu apa? Ngambek muko, ya. Karena kebetulan raja lagi sholat di sini, lalu dia mau nyuji-uji, ya, berlebihan. Nah ini tidak menurut sunnah. Kemudian yang ke-43, mengeraskan kalimat tauhid dan sholawat atas Nabi. Ya ini berbeda dengan ucapannya yang lain. Tujuannya apa? Agar supaya yakni jamaah mengeraskan suara, yakni la ilaha illallah dan salawat itu. Yakni sengaja khotib itu ketika menyebut la ilaha illallah itu dikeraskan dari ucapannya yang lain. Begitu pula salawat, sehingga menyebabkan jamaah itu tersugesti, ya kan? Maka ini adalah satu kesalahan. Jadi membaca sholawat dan la ilaha illallah itu ya sama saja dengan, apalagi memang niatnya dia mengeraskannya itu agar dia diikuti oleh jamaah membacanya. Kemudian yang ke-44, menutup khutbah dengan ayat
Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'iz dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha azkurkum was'alu min fadli yutikum wa la zikrullahi akbar. Mengucapkan ini boleh-boleh saja, tapi jangan sampai dirutinkan. Setiap menutup khutbah selalu baca itu terus tanpa ada selang-seling apa. Karena apa? Ini tidak sesuai dengan sunnah. Kalau sesekali boleh. Ada yang sesekali menutup khutbah dengan membaca surah apa? Al-Asr, ya kan? Tidak. Ada, boleh. Tapi jangan dibiasakan itu terus gitu. Termasuk bacaan Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'iz dzil qurba wa yanha 'anil al-ayat. Nah, itu boleh saja, tapi jangan rutinkan gitu ya. Kemudian ke-45 ucapan uzkurullah yazkurkum pada akhir khutbah ini ya. Sehingga tujuannya supaya jamaah baca la ilaha illallah. Ini juga keliru, karena tidak ada sunnah. Kemudian ke-46 bersajak ya dalam khutbah itu sengaja ya. Jadi sebagian khatib memaksakan diri bersajak dalam khutbahnya itu. Nah, ini nggak boleh ya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Asy-Sya'bi bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Ibnu As-Sa'id, juru cerita penduduk Madinah, kata beliau, jauhilah doa bersajak, karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak melakukan demikian, yakni berdoa sambil bersajak. Tahu ya bersajak ya? Gimana orang bersajak? Puisi ya. Ini ya, hadis sahih dikeluarkan oleh Ahmad. Kalau misalnya bagaimana Ustaz? Dia mengalir saja. Sebagian orang memang dalam berdoa itu seolah-olah dia bersaja seperti ya. Itu nggak apa-apa. Jadi dia tidak memaksakan. Bisa dong. Kita sendiri tahu ini, kita nih sama seperti baca Quran ya kan. Baca Quran itu kan setiap kita kan punya apa? Nada bawaan gitu. Yang penting sesuai dengan ilmu tajwidnya, makhrajnya misalnya. Nggak bisa kita paksakan harus niru seperti siapa? Syekh Suraim misalnya, Syekh Sudes misalnya. Beda dianya. Dia mungkin kerongkongannya aja, tenggorokannya dia sepertinya kecil kan, suara Syekh Sudes itu melengking ya kan? Sementara Syekh Suraim itu ngebas, ya kan, bulat gitu. Coba bedakan dua imam Masjidil Haram itu, beda kan? Nah, tidak bisa kita. Jadi setiap kita tuh punya bawaan masing-masing. Gitu. Kemudian kesalahan ke-47 khutbah ini, yakni sebagian khotib itu memanjangkan khutbah dan memendekkan sholat. Ya, memanjangkan khutbah dan memendekkan sholat. Nah, ini keliru. Jadi maksud sabda Rasulullah SAW, inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi fa'atilu salata waqsurul khutabata wa inna minal bainil sihran. Sesungguhnya panjang solat seseorang dan pendek khutbahnya itu menunjukkan dia paham soal agama. Maka panjangkanlah solat dan pendekkanlah khutbah. Sesungguhnya sebagian kata-kata itu adalah sihir. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi Imam Nawawi rahimahullah berkata, maksud hadis ini bahwa
sholatnya panjang bila dibandingkan dengan khutbah, ya. Tapi ingat juga, panjang sholat di sini bukan sampai memberatkan apa? Makmum. Jadi maksudnya itu ya lebih panjang sholatnya daripada khutbahnya. Tapi sebagian kita sekarang terbalik, khutbahnya panjang sekali, sampai ada 30 menit, ya kan? Membuat jamaah apa? Gelisah. Ini nggak sesuai dengan sunnah. Mungkin ya paling panjang ya 15 menit lah ya. Gimana jamaah? Pas nggak? Ini jamaah laki-laki nih. Udah gimana dah? 15 menit kan nggak? Hah? 15 menit ya? 2 khutbah itu. Hah? Berarti khutbah pertama 10, khutbah kedua 5 menit. Pas ya? Kalau 30 menit kepanjangan nggak? Hah? Kan kita sekarang ini ya nengok apa? Jam kan? Sebagian jamaah itu kalau khutbah imam itu sudah panjang, gelisah, dia pasti melihat jam. Pasti dia melihat kepada jam di dinding. Kalau kita sini mungkin lihat sini, oh ini Ustaz ambo gawe belum makan siang, ya kan? Nah, maka mungkin kalau kita waktukan kan orang kan mau mau apa namanya? Kadang mau jelas juga kira-kira berapa lah. Nah, saya juga kadang maka senang sekali itu kadang kalau ada masjid yang naruh di depan mimbar nih, itu dikasihnya situ khutbah maksimal 17 menit. Termasuk juga sholat tarawih kan. Sholat tarawih itu kan sebenarnya nggak ada apa ceramah tarawih itu kan, ya kan. Bahkan sebagiannya mengatakan nggak ada. Tapi kalau ulama Syekh Utsaimin ya nggak apa-apa berpendapat. Selama itu bukan kebiasaan yang harus, dia bukan seperti khutbah Jumat yang memang ada hukumnya. Ceramah tarawih itu, nah, sebaiknya saya lihat berapa masjid itu dia dikasihnya itu maksimal khutbah tarawih itu 10 menit. Beneran ini beberapa masjid. Malah saya seneng itu kalau kayak gitu tuh, ya kan? Nah, oleh karenanya pengurus masjid kalau ngasih judul juga lihat-lihat itu. Ini judulnya besarnya enggak nih? Ya kan? Kalau misalnya 7 menit, 10 menit, judulnya zakat, ya kan? Aduh, panjang nih. Ya kan? Atau kalau dia lebih gitu, makna zakat secara lughah dan istilah, mungkin bisa itu kan lebih mengerucut. Tapi kalau terlalu luas, nah itu kepandaian mencari dan apa namanya hal yang seperti itu biasanya jadi mempermudah itu kan. Tapi kalau terlalu panjang, nah tapi juga nggak masalah juga kalau dikasih judul yang lurus, nanti khotib apa penceramanya yang mempresnya itu kan. Tapi kalau penceramanya nggak jadi pecinya dikasih judul yang tidak dipresnya. Lah, aku tidak salah kasih judul itu. 50 misalnya dikasih judul situ misalnya 50 kesalahan dalam sholat lah banyak. Waduh, jamaah yang ke-10 waduh jamaah baru 10 itu 40 lagi ya misalnya. Nah, jadi memang harus ada kepandaian dari kita lah, baik pengurus dan sebagainya. Tapi intinya adalah khutbah itu singkat, padat, tepat dan dipahami orang. Udah. Mukadimah dikit aja. Lalu inti langsung tutup udah. Kalau orang udah panjang mukadimahnya udah panjang, bulat mana-mana, udah dah itu dah. Itu turun naik tanpa persiapan, turun tanpa penghormatan kalau istilahnya. Iya kan? Mukanya aja mukadimah ya bersyukur selawat lah sampai 10 menit misalnya. Ya langsung saja itu. Kalau saya pribadi biasanya saya dikasih tema hablum minallah, hablum minannas misalnya. Udah langsung. Saya tutup. Itu membuat orang puas ya kan? Apalagi kayak di sini orang pedagang, orang mau jualan hari raya ya kan? Betul nggak? Iya dah. Jual baju, jual apa? Nah ini kita kembali kita. Apalagi khutbah Jumat.
Ini Nabi yang mengatakannya tadi. Pahamnya, fakihnya seseorang itu adalah pendek khutbahnya, panjang sholatnya. Panjangnya sholat tadi kata Imam Nawawi, yakni yang tidak memberatkan jamaah. Ya, Sabihis barangkali surahnya, Al-Ghasyiyah, ya kan. Sebagian jamaah bilang Sabihis juga panjang itu. Iya dah Pak. Sebagian juga panjang juga Sabihis juga katanya. Tapi kalau si Amri baca Kuliah Al-Kafirun, Izaja, wah senangnya nih. Atau di ayat kursi, Allah, senang. Tapi kalau baca surah panjang, dak apal dulu, sampai mana berhenti kan? Iya kan? Tapi kalau baca inna, dia hafal inna atau inna ikut 3 ayat, ya kan? Itu. Ini anekdot aja ya. Kemudian yang ke-48, khotib tidak bersemangat pada saat khutbah. Jadi ada khotib tuh yang loyo, ya kan? Jamaah lalita ngantuk, khotibnya loyo pula kan. Bapak jamaah khutbah yang dimuliakan, ya kan? Manu suara hanyut, tidak terdengar, ya kan? Iya kan? Nah ngantuk jadi jamaah itu. Nah itu sebenarnya kalau kita kembali kepada Rasulullah SAW, ini ada sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, karena Rasulullah SAW iza khotobah marrat ainahu wa ala sautuhu wastadda ghadabuhu. Rasulullah itu SAW apabila dia khutbah, maka kedua matanya merah, suaranya keras dan sangat marah. Ini hadis sahih dikeluarkan Imam Muslim. Jadi semangat gitu. Bahkan di hadis yang lain tuh beliau itu kalau ceramah khutbah itu Nabi itu seolah-olah panglima yang mengingatkan bahwa musuh akan menyerang. Nah, cuman tuh? Cuman panglima yang ngingatin pasukannya, musuh nak nyerang. Ada tak panglima tuh loyo? Ikut musuh nak nyerang gitu. Siaplah. Tidak. Nah, itu dikatakan seperti itu. Jadi semangat gitu. Tapi bukan berarti juga ngebrak mimbar, mukul mic, bong. Nah, juga itu. Ya. Karena ada adab-adab dalam khutbah itu sendiri. Yang ke-49, khotib berpegangan pada pedang. Nah, ini keliru. Jadi ada sebagian tuh yang khotibnya itu megang pedang ketika khutbah. Dia menyangka itu sunnah. Ini keliru ya. Yang benar itu Nabi SAW memegang busur atau tongkat ketika beliau khutbah. Itu pun Allah alam, itu pun ketika belum ada mimbar. Ketika belum ada mimbar. Jadi kalau beliau dulu tuh kalau khutbah di lapangan misalnya khutbah Id, nah beliau tuh sambil berkanan dengan tongkat itu atau busur kalau ini. Nah kalau kita sekarang kan biasanya kalau di lapangan orang pindahin mimbar ya kan, bawa mimbar ke lapangan atau kalau kita di Prapto bawa kan ada ya mimbarnya. Nah itu siapkan. Kemudian yang ke-50, khotib menyampaikan hadis-hadis doif maudhu. Nah ini nih, nah, ini panjang pembahasannya. Jadi sebaiknya jadi khotib, penceramah, tidak hanya khutbah ya. Dia harus memeriksa dulu ceramah dia itu apa yang dia sampaikan. Karena berbahaya ini, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Rasulullah. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka siaplah sudah ada tempat duduknya di neraka. Berarti dia harus tahu ini memang yang dia sampaikan, apalagi dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda, padahal Nabi enggak ada. Makanya sebagai ustaz dai dia harus periksa dulu. Ini hadisnya ada enggak nih? Apalagi bulan Ramadan ini banyak tuh hadis-hadis yang setelah diperiksa itu nggak ada dari Nabi. Misalnya membagi Ramadan jadi 3 itu
sumutasihu misalnya dan sebagainya, banyak lagi. Setelah diperiksa, bukan berarti kita sebagiannya bukan kita larang secara mutlak, karena kadang-kala maknanya betul, tapi tidak semua makna betul harus disandarkan kepada Nabi. Walaupun itu betul, ya kan? Utslubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Ini hanya menunjukkan, yakni walaupun jauh tempat itu boleh kita, ini menunjukkan menuntut ilmu. Tapi walaupun baguslah isi, tidak boleh kita sandarkan ke Nabi. Nabi pernah berkata, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Dan rasanya nggak mungkin, karena Cina pada saat itu pusatnya kafirun musyrikun. Sekarang aja sebagian besar masih juga, ya kan? Gitu. Wallahu a'lam. Jadi dai, ustadz, penceramah, wabil khusus khutbah Jumat, berhati-hati karena kadangkala tersebarnya hadis-hadis lemah, dhaif atau maudhu, palsu, bahkan la aslalahu, hadis-hadis yang enggak ada asal usulnya itu. Nah, dia karena menyampaikan dengan lewat mimbar itu, sehingga tersebarlah itu. Tadi Ustadz bilang begini, sebaiknya dia, dan kalau kajian rutin apalagi itu harus lebih ini lagi, dia tahu kitab yang dia sampaikan ini. Seperti saya nih, dia harus tahu ini kitab tulisan siapa, ulama pemahamannya apa, ya kan, lalu hadis-hadisnya sudah ditakhrij atau belum, dan seterusnya. Kenapa? Ini tanggung jawab sebagai seorang penyampai agama Allah. Bayangkan, para mubalik itu dia adalah corongnya agama ini, yakni menyampaikan. Dia berkata kalau Allah, kalau berkata Allah, berkata Rasul. Dia bayangkan ya, kalau yang dia sampaikan salah, dia yang berdosa. Makanya yang ke-51, yakni banyak khatib yang tidak mengerti kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid misalnya, bahkan dalam bahasa Arab misalnya, sehingga yang dia sampaikan itu kadangkala salah. Dan sebagiannya barangkali bahkan oleh orang yang awam pun dikoreksi. Salah tadi itu Ustaz membacanya, ya kan? Kalau kesalahan yang karena ada manusia yang terselip lidah itu, kadangkala orang-orang yang berilmu kadangkala juga tersalah, bisa jadi, ya kan? Salah menyebut ayat. Tapi yang kita maksud di sini adalah yang benar-benar gitu, apalagi yang berbahaya gitu ya. Kemudian yang ke-52, khatib mengangkat tangan ketika berdoa. Nah, ini kalau secara sunnah itu yang benar adalah yakni khatib itu ketika berdoa dia menunjuk dengan telunjuknya. Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Umar bin Ruwaibah radhiyallahu anhu melihat Bashar bin Marwan di atas mimbar mengangkat kedua tangannya. Lalu Umar bin Ruwaibah berkata, semoga Allah memburukan kedua tangan tersebut. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW tidak lebih mengisyaratkan dengan tangannya. Nah, jadi ketika berdoa itu yang betul, khatib itu yakni tidak mengangkat tangan, tapi dia cuma jari. Ini hadis sahih dikeluarkan Imam Muslim. Yang ke-52, jamaah mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Ya, nah, ini juga keliru. Yang benar, jamaah ketika khatib berdoa itu dia tidak mengangkat tangan, dia diam saja, ya kan? Jadi ketika khatib berdoa, maka jamaah tidak mengangkat tangannya. Ibnu Abidin rahimahullah mengatakan, Al-Bakkali mengatakan jika khatib berdoa maka jamaah tidak boleh mengangkat kedua tangan. Ini di kitab Hasyiah Ibni Abidin bab Al-Jum'ah tasbih wa nahwu. Begitu pula di kitab Al-Qaulul Mubin nomor 380 Al-Ajwibah An-Nafi'ah halaman 73.
Yang ke-54, khotib memanjangkan kainnya melebihi mata kaki. Nah ini ya adabnya ya. Ini isbal. Ini ada pembahasan khusus. Kalau nggak salah di sini sudah ya saya bahas. Wallahu alam ya. Jadi ma asfala minal ka'bain minar izari fa finnar. Kata Rasulullah, kain yang berada di bawah kedua mata kaki berada tempatnya di neraka. Hadis sahih riwayat Bukhari. Sebaiknya khotib yakni dia memberikan contoh dalam berpakaian itu sesuai dengan sunnah. Yang ke-55, khotib mencukur jenggotnya. Ini juga ini. Padahal Nabi mengatakan akhfus syawarib wa'ful lihya. Cukurlah kumis dan biarkanlah jenggot. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sebaiknya para khotib yakni dia mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kecuali memang Allah tidak menakdirkan, yakni jenggotnya itu hanya 3 atau 7 lembar. Udah pas nih, udah jadi khotib nih. Jenggotnya udah lebat nih. Kemudian yang ke-56, ucapan khotib kullu jami'an nastaghfirullahal azim. Jadi ada khotib itu, sebagian khotib dia berkata pada akhir khutbah, ucapkanlah bersama-sama nastaghfirullahal azim min kulli, dan seterusnya itu. Jadi jamaah mengikutinya. Nah, ini enggak ada sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-57, ucapan khotib kepada orang yang masuk untuk sholat tahiyatul masjid, duduklah. Jadi kalau ada dia lagi nih kayak kali khutbah Jumat, lalu ada orang masuk, dia mau sholat, malah disuruhnya apa? Ya, duduk. Nah, ini keliru. Ya. Lalu dia berkata, ini Rasulullah bersabda, kalau khotib telah naik mimbar maka tidak boleh sholat dan berkata-kata. Ya. Jadi kata para ulama, khotib ini tidak tahu itu hadisnya batil. Kata Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Al-Kabir, dalam sanadnya itu terdapat orang yang bernama Ayyub bin Nuhaib. Ya. Ia didoifkan oleh Abu Hatim dan lainnya. Al-Azdi mengatakan dia dimatruk, tertolak hadisnya itu. Jadi seorang yang hadisnya munkarul hadis. Bahkan Imam Al-Albani, syekhnya hadis di abad ini, beliau mengatakan ini hadis batil dalam kitabnya Ad-Dhaifah itu. Seandainya khotib tadi paham agama, dia malah sebaliknya dia akan berkata, kalau ada orang yang duduk, malah dia suruh, kau sudah sholat belum? Ini kau berdirilah, kau sholat dulu. Sebagaimana Nabi SAW ketika sahabat Sulaik Al-Gatafani masuk, beliau SAW lagi khutbah, dia duduk, lalu Nabi berkata, berdiri, kum, fasalla. Nah, berdiri lalu sholatlah 2 rakaat. Fasalla rak'ataini. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, kata Nabi, pada hari Jumat saat khutbah, imam sedang khutbah, sholatlah 2 rakaat dan ringkaskanlah sholat. Jadi kalau jamaah laki-laki sholat Jumat telat, khotib sudah khutbah, langsung sholat dan ringkas saja. Ya, ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Kemudian ucapan khotib kepada jamaah wahidullah. Ini sengaja ini. Tauhidkanlah Allah. Jadi jamaah la ilaha illallah. Tujuannya apa khotib ini? Ya ini supaya jamaah yang tertidur itu terbangun. Ini salah ini. Enggak ada. Enggak ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-59, pertanyaan khotib kepada jamaah agar mereka menjawabnya dengan suara bersama. Sebagian khotib untuk membangkitkan semangat jamaah berseru, siapa yang Maha Esa? Jawab oleh jamaah, Allah. Siapa yang Maha Agung? Allah. Nah ini enggak benar, ini salah ini. Karena khutbah Jumat itu beda dengan seperti apa? Ceramah biasa.
Tapi ini ada pembahasannya, walaupun jamaah pernah melihat ada yang seperti itu. Rasanya di tempat kita belum ada ya. Nah, ya ini ketika khutbah dia apa istilah itu? Iya, interaktif. Ini nggak ada ini. Khutbah itu bahkan sebagian ulama mengatakan ya ini khotib itu dia diam, jadi nggak seperti apa orator yang bagian ya seperti mazhab Syafi'i wallahu alam ya. Itu enggak. Jadi dia tidak bergerak seperti apa? Penceramah biasa gitu. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang ke-60 ini kesalahan ini yang sering terjadi dia. Jamaah tidur saat khotib di atas mimbar ceramah. Nah, ini kesalahan, ini yang paling banyak di antara kita, ya kan? Ini salah ini. Padahal yang sunnahnya itu yakni jamaah itu ketika khotib yakni dia ceramah, khutbah, maka dia melihat khotib itu dengan khusyuk, bukan tidur. Bahkan ada sunnahnya ini nih. Kata Nabi SAW, jika salah seorang kamu ngantuk di tempatnya pada hari Jumat, ini Nabi, maka pindah dia dari tempatnya itu ke tempat lain. Nah, ini solusinya jamaah. Ini Nabi, bukan saya yang bilang. Kata Nabi, iza na'isa ahadukum fi majlisi yaumal jumu'ati fal yatahawwal minhu illa ghairihi. Kalau salah seorang dari kalian mengantuk di tempatnya pada hari Jumat, maka pindahlah dari tempatnya itu, yakni geser. Atau kalau ada orang dia ceplisan apa namanya, pindah tukeran gitu. Nah, ini pentingnya ngaji nih. Kalau kita udah ngaji seperti ini nih paham, nggak perlu ngomong kan? Oh, pindah, udah. Kalau dia ini dia tahu kan. Kecuali kalau memang ada tempat kosong ya kita pindah. Intinya pindah dari tempat duduk itu kalau ngantuk. Nah, ini solusinya dikasih oleh Nabi. Berarti Nabi tahu nih. Bahkan sebagian orang memang yang susah tidur tuh dia bisa tidur ketika khotib ceramah, lucu juga ya. Dia susah tidur, dia ngincernya pas ceramah. Aneh juga ya Anda ya. Jadi dia anehnya ketika sudah sholat atau sudah khutbah selesai, terang benderang itu. Memang sudah didudukin oleh gitu, seolah-olah ada batu gilingan di apa? Kelopak mata itu kan. Itu sampai kita katakan tadi saat yang paling enak tidur itu ya nih ketika khotib bekeru. Aduh ya Allah. Saya pernah ngelihat orang tuh bekeru, Mak. Bekeru baju, bayangkan. Dan sebenarnya mau negur dia gimana? Menurut saya udah batal dia karena udah hilang ini. Walaupun sebagian pendapat selama tidak bergeser pantatnya itu kan. Tapi saya lebih cenderung pendapat ulama yang lain. Ini kesadarannya udah hilang. Kalau tidur ayam ini udah bekeru. Bahkan maaf udah keluar aliran PDAM di sini gitu. La ilaha illallah. 61, sebagian jamaah bersandar pada dinding dan tidak menghadap khotib. Nah, ini keliru ini. Para sahabat itu kalau Nabi itu khutbah mereka benar-benar melihat. Tapi sebagian yang terjadi di kita ini apa? yakni orang berlomba mencari dinding dan tiang. Bahkan yang masih muda-muda juga. Dan dia pun dengan santainya bersender, bahkan menjulurkan kakinya itu. Nah ini sebenarnya ini jauh daripada sunnah. Kalau para sahabat itu Masya Allah ketika khutbah itu dia melihat pada Nabi itu benar-benar. Tapi kita juga kadang nggak menyalahkan jamaah juga ya Anda. Kenapa? Sebagian khotib tadi itu, yakni sebagian khotib itu
menyalahi sunnah, menjemukan. Kadang panjang, nggak tentu arah apa yang disampaikannya itu. Pernah nggak kejadian? Jadi nggak tahu apa temanya itu. Sana sini muter bolak-balik. Sehingga si anu khutbah ya kan? Sampai seperti itu sebagian jamaah itu. Si anu khutbah lagi malam bu, jadi itu. Nah, ngapu? Wah panjang nih entah apa yang disampaikan. Nah, yang ke-62, memainkan tasbih atau kunci pada saat khutbah berlangsung. Kata Nabi, man massal hasa faqad lagha. Barang siapa mengusap-ngusap kerikil, ia telah berbuat sia-sia. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Jadi zaman dulu itu kan lantai masjidnya dari apa? Pasir, ya kan? Nah, jadi sehingga sebagian sahabat itu mereka apa? Maini kerikil pasir itu. Nah, ini dilarang. Kalau kita sekarang apa? Ngumpuli kotoran yang ada di sejadah itu, yang benang lah, yang inilah. Ada yang tidak bersih sejadahnya karena pengurusnya rajin, jagonya. Dia melenter-melenteri ujung baju. Apa aja lah. Nauzubillah min zalik, ini mainin HP. Dan saya pribadi sering itu menjumpai itu Anda. Yakni ketika saya khutbah, orang main HP di depan, ya Allah. Bahkan 3 orang kadang mereka asyik masuk, yakni ketika khotib sedang khutbah, malah mereka main HP itu, ya. Kemudian 63 masalah azan Jumat 2 kali. Ini pembahasan yang nanti insya Allah pada waktu yang pas kita akan bahas. Kemudian yang ke-64, sebagian kaum muslimin berhias dengan kemaksiatan untuk sholat Jumat. Sengaja mencukur jenggot dan memakai cincin emas laki-laki. Nah ini keliru ya. Yang ke-65, meninggikan mimbar lebih dari 3 tingkatan, 3 tangga. Yang sunnah itu adalah mimbar itu 3 tangga. Nabi SAW khutbah di tangga yang kedua kakinya itu, berdiri di situ. Tangga yang ketiga itu tempat duduk itu. Nah, sebagian kita mimbarnya seperti ini sekarang. Jadi tidak kelihatan kain atau celana atau gamisnya khotib. Yang sunnah itu kelihatan ya kan. Kemudian yang ke-66, membuat pintu mimbar. Jadi ada mimbar itu ada pintunya. Jadi kalau mau masuk buka pintu itu. Nah, ini sebagian ulama mengatakannya ini menyelisih sunnah. Sampai ada 67 menggantung tirai di atas mimbar, ada tirainya. Nah, ini sebagian masjid ada banyak. Pernah nggak ngelihat masjid itu banyak sekali ornamen, yang gambar Ka'bah, yang tulisan kata-kata motivasi, banyak loh pokoknya. Yang piagam kiblat, apalah pokoknya ditempel semua. Ini sebaiknya, kalau saya pribadi ya, itu sebaiknya dihindari. Kalau bisa polos saja. Kenapa? Karena itu bisa mengganggu kekhusyukan. Apalagi terlalu banyak. Ya kan? Sebagian kaligrafi juga nggak bisa dibaca karena melengkok sana melengkok sini. Yang pengurus masjid ini bacaannya apa nih? Dia sendiri nggak bisa bacanya sebagiannya. Nah, itu pembahasannya lain lah ya. Kemudian 68 memisahkan di antara 2 orang pada hari Jumat. Nah, ini salah ini ya. Nggak boleh ya. Sudah pernah kita bahas. 69 tidak berdoa pada saat yang dikabulkan pada hari Jumat. Nah, hari Jumat itu adalah ada satu waktu yang kita berdoa di situ makbul. Salah satu pendapat ulama yakni ba'da asarnya. Allah taala alam. Kemudian yang ke-70 ini banyak terjadi, bukan hanya sholat Jumat, sholat yang lain juga, yakni sebagian imam dia memulai sholat tanpa melihat atau memperhatikan saf. Ah, ini sebagian, ini keliru juga ini. Sebaiknya imam walaupun jamaahnya sedikit, hanya berapa, dia kalau bisa melihat ke belakang sehingga dia lihat. Nah, ini imamnya ada orang tua, ada pekerja atau apa.
Sehingga kalau dia lihat ini anak-anak muda semua, sepertinya nggak ada kerjaan apa-apa, dia boleh memanjangkan bacaannya. Tapi kalau dia ini ada pekerja, ada orang petugas penjaga keamanan Katulistiwa, dia mau kerja. Ada emak-emak yang udah tua usia 70, dia baca surah panjang Al-Kahfi. Nah ini orang, jadi dengan melihat itu ada ini. Yang ke-71 berkeinginan untuk sholat di masjid yang ada kuburannya. Ini nggak benar ya. Kemudian 72 jual beli setelah azan. Nah ini juga menyalahi sunnah. Setelah azan itu nggak boleh lagi ada apa-apa. Langsung bagi laki-laki yakni mengerjakan sholat Jumat. Kemudian yang ke-73 tidak bersedekah pada hari Jumat. Maka sebaiknya kita sunnahnya bersedekah pada hari Jumat itu ada. Ya ini salah satunya diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, naungan mukmin pada hari kiamat ialah sedekahnya. Dan ada riwayat yang lainnya itu, ya. Ke-74 mengkhususkan hari Jumat dengan puasa dan malamnya dengan qiyamul lail. Ini kesalahan juga ya. Jangan dikhususkan ya. Dan yang terakhir, membaca Al-Fatihah pada hari Jumat dan menghadiahkan pahalanya kepada para wali dan orang soleh. Nah ini tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Barangkali ini 75 kesalahan yang berkaitan dengan sholat Jumat. Semoga kita dapat memahaminya. Dan insya Allah kita beberapa hari lagi akan bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita, berikan kesehatan kepada kita, berikan kelapangan, dan Allah pertemukan kita dengan Ramadan, dan Allah berikan kita kekuatan untuk beribadah di dalamnya. Dengan itu Allah ampuni segala dosa kita dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.